Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Insight kembali lagi bersama saya AM9. Tetap selalu dong ikutin protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer. Di episode kali ini lihat sendiri tuh di belakang laut. Ini episode nggak kalah penting karena UMKM Insight Journey yang akan membahas tentang nelayan. Langsung aja ya, cek tayangan ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih UMKM Insight. Di sini sekarang kita mau wawancara dengan salah satu nelayan yang di sini nih. Oke, kita langsung aja ya tanya-tanya. Ya Pak, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Pak Ramanto, asli dari Ketapang, Pelelangan Ketapang. Profesinya sebagai apa Pak? Profesi saya sebagai nelayan. Nelayan. Sehariannya apa aja nih Pak untuk nelayannya yang diambil? Maksudnya ya kayak kerang hijau gitu, iya. Terus sambil ambil ranjungan, paling begitu doang. Ya. Kalau aktivitas itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau saya berangkat dari jam 2 siang, pulang pagi jam 8 sampai jam 9. Jam 9. Iya, jam 9 pagi. Iya, setelah itu berarti di rumah. Di rumah ya. Ntar jam 2 berangkat lagi begitu. Jadi emang ada waktunya Pak ya? Iya, ada waktu paling berapa jam lah istilahnya istirahat di rumah gitu. Gitu doang. Nah, oke nih, lanjut ya yang kedua. Untuk Bapak sendiri suka duka selama melaut gimana? Kan namanya nelayan. Kita juga ada musimnya ya Pak ya? Nah, itu nanti langsung dijelaskan saja. Ya, suka duka nelayan itu dari musim bulan 12 sampai 11 itu belum nggak ada ranjungan. Paling kalau ada itu bulan 9 sampai bulan 10, 2 bulan. Paling kalau sehari-harian paling ambil kerang hijau lah istilahnya. Kalau kerang hijau itu nggak ada usiman, tiap hari itu ada aja lah istilahnya begitu. Kalau ngambil ranjungan paling 2 bulan 3 bulan maksimal itu. Suka duka nelayan itu istilahnya kalau ada angin badai di laut itu begitu. Yang parahnya itu kan kalau lagi nggak musim itu kadang-kadang nyampe 5 bulan sampai 4 bulan gitu doang. Iya, jadi yang pahit getirnya begitu doang. Jadi kebanyakan nelayan itu pada nggak banyak yang kerja lah, cuman ya ada sambilan dari itu kerang hijau itu. Jadi kita sambil nungguin hasil dari ranjungan, jadi kita sehari-hari paling nyari kerang hijau lah yang bisa menghasilkan buat di dapur istilahnya lah kalau orang ini nyama. Begitu doang Pak. Iya. Nah, di sini saya mau tahu nih Pak, Bapak asli orang sini bukan? Gitu ya. Nanti sekalian dijelasin tentang proses Bapak menjadi nelayan. Gitu. Kalau saya asli orang sini dari Desa Ketapang Pelelangan. Dari kecil itu saya emang udah nelayan, ikut-ikut sama orang tua istilahnya. Dari penghasilan misalnya suka dukanya gitu ya, gimana suka duka nelayan itu begitu. Kadang-kadang ya emang dari luaran mah nggak istilahnya ngelihat dari bawah gitulah, gimana rasanya keluh kesah nelayan, penghasilnya gimana, yang taunya istilahnya ada hasil ikan atau tangkapan dari gimana kan begitu doang kalau orang yang luaran mah. Tapi suka dukanya nelayan itu pahit Mbak, bener-bener pahit. Kalau lagi udah nggak musim itu istilahnya, kalau buat keluarga juga sampai nggak bisa ngecukupin lah sampai berbulan-bulan gitu doang. Nah, itu cara bertahannya Pak sebagai nelayan kan tadi Bapak bilang tidak mencukupi ketika bukan dari musim nelayannya ya, musim pendapatan. Nah, itu bagaimana cara mencukupi untuk keluarga sendiri? Ya paling mencukupi sehari-hari ya begitulah cara kita yang namanya udah jiwa nelayan, apa aja yang bisa menghasilkan duit. Ya kan kalau di nelayan sebenarnya mah istilahnya banyak lah penghasilan ya. Apa gitu ngambil apa gitu dari nelayan kan kebanyakan begitu. Paling menutupi keluarga begitu.
Iya. buat kecukupan di dapur lah gitu istilahnya. Berarti ibaratnya Bapak sendiri mengolah apa yang ada lah ya. Iya. Itu untuk menutupi keluarga. Mm-mm. Jadi kalau sebelum musim itu apa aja lah yang istilahnya dipegang, yang ada yang di laut gitu. Istilahnya kerang hijau ataupun kita ngambil kerang yang di sini kan begitu. Yang penting menghasilkan duit yang bisa menghasilkan buat keluarga gitu. Buat sehari-hari. Itu doang. Nah, sempat terpikir gak sih Pak untuk mencari penghasilan selain nelayan gitu? Ya sebenarnya mah kalau nelayan itu sempat kepikir juga buat mencari istilahnya itu ya apa daya istilahnya. Apalah namanya orang yang di bawah mah sekolah aja istilahnya cuman minimal tingkatan SD gitulah. Tapi istilahnya mau kita menunjuk ke sana itu enggak sesuai dengan keadaan yang kemampuan punya gitu, yang dipunya gitu. Apakah dari situ ya memang Bapak ngerasa belum mencukupi kemampuannya ya, Ya untuk belum sih. mencari penghasilan yang di luar nelayan itu. Belum. Tapi apakah ada nih Pak dari pihak luar yang kesini untuk ngebantu gitu masalah pekerjaan kah atau lain-lainnya? Ya nggak ada sih, nggak ada. Ya sebenarnya nelayan mah istilahnya begini Pak ya. Kalau dari pihak orang di bawah nelayan sebenarnya maunya istilahnya dari pemerintah itu ada bantuan lah, apa dari alat tangkap gitu ya. Kalau kesah dari nelayan gitu Pak. Ya cuman selama ini semenjak saya proses istilahnya dari kecil sampai sekarang udah punya keluarga, nggak ada dari dulu juga, dari zaman saya kecil sampai sekarang udah nyampe udah ini lah. Belum ada yang namanya bantuan dari nelayan apa pemerintah, bantuan dari apa gitu. Paling kita ngambil dari pengepul, bukan dari sendiri gitu. Ini sebenarnya hal yang paling mendasar sih Pak untuk setiap manusia yang bekerja, apalagi Bapak sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah. Ya ini mohon maaf saya tanya, penghasilan untuk nelayan sendiri, Bapak sebagai nelayan itu pendapatannya berapa dengan nominalnya ya? Itu dapatnya per hari atau bagaimana Pak gitu? Nah, bisa dijelaskan. Oh, kalau dari penghasil memang ya dari per hari gitu ya. Kalau sehari itu nggak bisa dipastiin kalau nelayan mah. Kadang lagi banyak ya banyak. Kalau lagi sama kosong ya sama sekali nggak ada penghasilan. Paling minimal itu kalau misalnya nelayan paling 50.000, 70.000 per hari itu. Kalau lagi banyak, kalau lagi kosong loh. Kalau lagi banyak minimal paling 100.000 lah itu. Sehari dapat kebagian gitu. Kadang-kadang nelayan keluh kesahnya begitu doang. Kalau ada yang lagi kosong nggak sama sekali istilahnya bawa perongkosan aja bisa nggak bayar gitu doang. Nah berarti itu untuk keluarga aja ya kita bisa bilang belum mencukupi Pak ya. Belum mencukupi lah ya. Apalagi untuk Bapak melaut sendiri. Iya benar-benar. Nah memang kalau dari melaut itu apa aja nih Pak peralatannya? Ya peralatan dari kalau saya laut sekarang nih memang berjenis bubu buat tangkap rajungan. Oh iya. Ya kalau lebih bisa mah istilahnya gitu. Adalah alat tangkap yang lebih canggih lagi yang bisa menghasilkan dari penghasil yang lebih dari bubu alat tangkap bubu itu. Ya, berarti ibaratnya dari sisi nelayan berharap ada bantuan lah Pak Ada ya. bantuan ya dari pemerintah lah. Ya, entah itu secara kualitas lebih banyak lagi Benar-benar. sebagai alat tangkapnya Iya, iya. atau memang lebih canggih ya Iya lebih canggih lah ya peralatannya dari peralatan. jadi bisa membantu gitu. Dah. Nah ini pertanyaan lanjutan adalah sebagai saya melihat biasanya gini Pak, di setiap wilayah itu mempunyai wadah atau komunitas tersendiri ya. Nah, apakah di kampung nelayan ini mempunyai komunitas atau wadah tersebut, Pak? Ya saya juga pernah sempet sih bikin komunitas begitu, misalnya satu kelompok minimal 20 orang. Tapi dari dulu sampai sekarang belum ada yang namanya istilahnya keluh kesah nelayan minta bantuin begini, tapi belum ada yang turun sampai sekarang juga belum ada. Gitu. Nah, komunitas yang Bapak pernah menjalankan itu dalam bentuk kegiatannya apa? Apa memang untuk swadaya
masyarakat di desa nelayan ini sendiri atau memang untuk mencari bantuan gitu? Ya sebenarnya mah kalau nelayan mah mencari bantuan, istilahnya alat tangkap yang kita kekurangan, istilahnya berbentuk apa atau jaring gimana atau bubu, tapi sampai sekarang belum ada yang namanya ini. Saya juga pernah berbentuk jadi kelompok begitu, pernah. Bukan nggak ada di sini juga berbentuk ada begitu, ada. Nah, sampai saat ini masih aktif? Enggak Oh, aktif. nggak ada ya? Enggak ada. Dulu pernah. Dulu pernah dulu. Oke. Berarti selanjutnya itu ide Bapak membentuk komunitas itu apa? Gitu ya? Ide membentuk kok yang komunitas itu? Iya. Sebenarnya mah idenya mah istilahnya kita mau memperpanjang maju di sini berbentuk alat tangkap. Begitu doang. Maksudnya yang di kalangan di bawah itu biar istilahnya merasakan lah istilahnya bantuan dari pemerintah atau nelayan, dari nelayan gitu. Jadi sampai sekarang juga saya pernah membentuk begitu tapi belum ada bantuan begini. Nggak ada ngedenger suara-suaranya begitu. Ya, berarti ide awal pembentukan itu adalah untuk membangun Alat tangkap. ya. Alat tangkap nelayan lah yang serba kekurangan gitu. Investor. Ya kalau mudah-mudahan ada investor yang bisa membantu keluh kesah nelayan yang ada di Desa Ketapang ini buat istilahnya mengembangkan maju lah untuk alat tangkap atau untuk istilahnya teman-teman atau yang warga di Ketapang di sini kita lah harus istilahnya berbentuk kelompok buat mensejahterakan nelayan di sini gitu. Mudah-mudahan ada bantuan alat tangkap apa istilahnya yang ada keluh kesah nelayan istilahnya gitu. Sobat kreatif, banyak terima kasih untuk meliput istilahnya keadaan nelayan di sini untuk mempermaju istilahnya kampung nelayan sini untuk nelayannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Kreatif, terima kasih nih yang udah selalu nonton. Nah, kita akhiri dulu ya episode UMKM Insight Journey kali ini. Dan ditunggu nonton untuk episode selanjutnya. Terima kasih juga untuk kalian semua Sobat Kreatif yang sudah kasih komentar, like, and comment, selalu share. Jangan lupa nih satu hal, subscribe dong kalau yang memang untuk mendukung semua UMKM atau pengusaha dimanapun ya. Tutup dari saya, I am Nine, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lah harus istilahnya berbentuk kelompok buat mensejahterakan Dari kecil lah. Ya, diceritain intinya dari Bapak.